Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali di program Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Senin 23 Desember 2024. Senang sekali rasanya pendengar, saya tidak sendiri karena kita akan masih membahas mengenai tema yang kemarin sepertinya nuansanya juga masih terasa ya sampai dengan hari ini dalam memperingati Hari Ibu. Tema yang akan kita angkat adalah mengenai berbakti kepada orang tua. Bersama Dewan Pakar Bakomubin Banten, Bapak Profesor Dr. Haji Itang Fauzi MAG. Pendengar, siaran ini bisa didengarkan lewat streaming. Caranya Anda tinggal buka rri.co.id atau mendownload aplikasi RRI Digital. Untuk warga Rangkas dan sekitarnya, siaran ini bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 100,8 FM. Dan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Itang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Gita. Kabar sehat Pak Prof? Alhamdulillah, tak kurang satu apapun, semoga sebaliknya. Masya Allah. Prof, ini mungkin bisa diputar terlebih dahulu kameranya, karena ini tampilan Pak Prof jadi miring nih Prof. Diputar saja handphone ya. Mungkin bisa nih Pak Prof. Gini. Nah, iya betul. Oh ya, baik. Iya, siap. Pak Prof, kita akan membahas mengenai berbakti kepada orang tua, begitu Prof ya? Iya. Oke, baik Pak Prof, silakan untuk temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Banten, di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa jumpa lagi lewat udara. Sekalipun kita berjumpa lewat udara dan suara, insya Allah kita terus akan mendapatkan hikmah dari pertemuan ini. Tema yang diangkat adalah tentang berbakti kepada orang tua, karena memang tanggal 22 Desember adalah merupakan Hari Ibu. Inilah yang mendasari diangkatnya tema ini. Ibu adalah juga seorang wanita yang memang tentunya harus dihargai, dihormati, dan senantiasa selalu kita berbuat baik, berbakti kepadanya. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi, "Wahai Rasul, siapakah yang pertama kali kami berbakti?" Kata Rasul, "Kepada ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Kepada siapa?" "Ya Rasul, kepada ibumu." Sampai 3 kali. Lalu kemudian kepada bapamu atau ayahmu. Nah, ini berarti bahwa kaum wanita, kaum ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya sampai 3 kali lipat dibanding ayah atau bapak. Karena memang sebelum datangnya Islam bahwa wanita itu sangat direndahkan.
Kita lihat misalnya pada zaman jahiliyah saja, menganggap wanita itu adalah aib. Sehingga ketika seorang wanita itu dilahirkan, maka langsung dibunuh hidup-hidup. Ya, karena kelahiran seorang wanita sama dengan melahirkan aib, mendatangkan aib. Maka dibunuh. Sayyidina Umar, sahabat Nabi, itu pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, luar biasa penyesalannya. Kita lihat lagi di Yunani kuno, bahwa menurut mereka bahwa wanita itu adalah sumber malapetaka. Ya, sumber penderitaan, sumber musibah. Maka mereka mempersilahkan para wanita untuk melacur saja. Kemudian kita lihat bangsa Romawi dulu menganggap bahwa wanita itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Ya, maka ketika suaminya membunuh istrinya, jadi seorang istri tidak bisa menuntut. Begitu. Kalau kita lihat di Persia, dahulu bahwa seorang wanita itu mesti mengikuti laki-laki. Artinya ketika si suaminya meninggal, maka istri pun harus juga meninggal. Ya, dengan cara apapun. Bahkan dengan cara dibakar sekalipun. Dan kalau kita lihat di Cina dulu, ya, bahwa seorang wanita itu tidak sama sekali punya hak waris. Maka ketika ya ada orang tuanya meninggal dunia, lalu kemudian ya yang mendapatkan waris itu hanya anak laki-laki, tetapi anak wanita tidak mendapatkan apa-apa. Begitulah keadaan seorang wanita, ya, seorang ibu tentunya, ya, di zaman sebelum datangnya Islam. Maka begitu ketika datang Islam, maka wanita diangkat derajatnya 3 kali lipat dibanding ya laki-laki dibanding ayah. Makanya tanggal 22 Desember ya itu adalah hari ibu begitu ya. Hari bapaknya ya tidak diperingati ya. Bahkan kalaupun diperingati memang ya itu tanggal 12 November. Nah itu pun baru mulai tahun 2006. Tetapi ya hari ibu ini sudah sejak Islam itu datang. Makanya kalau kita lihat jari tangan kita, ya ada yang namanya ibu jari. Nggak ada bapak jari. Kita lihat ibu kota, ya nggak ada bapak kota. Dalam surat, ya di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Tapi tidak ada yang namanya surat Ar-Rijal. Nah ini tentu bahwa memang wanita itu seorang ibu itu sangat diangkat derajatnya. Nah, seyogyanya tentu ya bahwa wanita atau seorang ibu ini harus kita berbakti kepadanya, dihormati, dihargai. Tetapi kita lihat ada kasus belakangan ini ya, ada seorang anak yang menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan lemparan gas ya LPG 3 kg. Ini sampai ibu kandungnya meninggal dunia akibat dianiaya oleh anak kandungnya. Ini kita lihat di Cilangsi di Bogor. Lalu kemudian ada lagi kita dengar anak yang baru berusia 12 tahun. Ya,
itu menganiaya ibu kandungnya sendiri. Ya, sampai ibu kandungnya sekarat karena katanya mendapat bisikan, begitu. Tidak puas juga, lalu kemudian dia bunuh ayahnya. Setelah membunuh ayahnya, ya, dia membunuh neneknya. Ini di Lebak Bulus, ya, kejadiannya di Jakarta Selatan. Pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya kita ini sudah dicontohkan dari umat terdahulu, ya, sebagai anak yang durhaka tentunya, ya, agar jangan sampai mencontoh anak-anak durhaka, sebagaimana berita-berita yang kita dengar. Anak yang durhaka tadi. Ya. Dari umat terdahulu sebagai pelajaran bagi kita. Kita lihat pada zaman Rasulullah misalnya ada yang namanya seorang anak Alqamah. Ya, Alqamah ini sampai mau dibakar oleh Rasul karena memang durhaka kepada orang tuanya. Lalu kemudian ada seorang anak di zaman Rasul juga, Abdullah bin Salim. Sebagai anak durhaka karena ya mengusir ibu kandungnya sendiri. Kita lihat Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam, yang ya durhaka kepada orang tuanya. Bahkan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya langsung diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tenggelam di air bah sehingga meninggal dunia. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh dari umat terdahulu. Anak-anak yang durhaka berikut azabnya tentunya. Ya, sebagai pelajaran bagi anak-anak generasi kita untuk tidak dicontoh. Di samping contoh-contoh anak-anak yang durhaka, juga dicontohkan bagaimana anak-anak yang soleh dan solehah dari umat-umat terdahulu, tentunya agar ditiru, dicontoh oleh anak-anak generasi kita sekarang ini. Kita lihat misalnya anak Nabi Ibrahim, bernama Ismail. Nah, itu anak yang soleh, yang harus dicontoh. Kita lihat lagi misalnya ada anak Luqmanul Hakim, bernama Taran. Ini juga anak yang soleh. Ada lagi anaknya Su'aib, bernama Uwaisul Qurni, yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sampai selalu menggendong ibunya. Dan banyak lagi. Ya, contoh-contoh anak yang soleh dan solehah yang dicontohkan dari umat-umat terdahulu, ya tentunya agar ditiru, dicontoh oleh anak-anak generasi sekarang ini. Kenapa seorang anak ini harus berbakti kepada orang tuanya? Nah, ini pertanyaan. Maka dari itu kita lihat dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya selama 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, ya ada 2, bahwa seorang anak itu mesti berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, itu atas perintah Allah. Yang kedua, seorang anak itu mesti berbakti kepada kedua orang tuanya karena memang
sudah sepantasnya lah seorang anak berbakti karena ibunya yang melahirkan, orang tuanya mendidik dan membesarkan. Maka dari itu, apabila menyakiti orang tua sama dengan menyakiti Allah. Ya. Jadi kalau ada seorang anak yang menyakiti orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya itu tidak berdaya dan tidak bisa membalasnya, maka langsung Allah yang akan membalasnya. Ridallah fi ridul walidain wa syutullah fi syuhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan murkanya pun, murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Jangankan kita menyakiti secara fisik kepada orang tua. Secara lisan mengucapkan saja itu jangan. Fala taqul lahumma uff. Mengucapkan saja jangan. Oleh karena itu, pemirsa, para pendengar Radio Republik Indonesia Banten, di mana saja berada, bagaimana kita bisa mencetak anak-anak generasi kita ini untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebab anak ini adalah merupakan investasi kita. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua ini sudah meninggal dunia, kita punya anak yang soleh dan solehah, tentu akan mendapatkan investasi pahala. Sekalipun kitanya sudah meninggal dunia, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Oleh karena itu, ya, kita cetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya. Dan ini kita bisa lihat dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 18. Yang pertama, yang Luqmanul Hakim tanamkan kepada anaknya adalah beriman dan bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Inna syirka la zulmun azim. Dan ini surat Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua, ya, Luqmanul Hakim memerintahkan kepada anaknya, ya, agar berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan ini dalam surat Luqman ayat 14. Dan yang ketiga, Luqmanul Hakim memberikan pengajaran kepada anaknya agar menguasai ilmu. Karena ilmu ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menggapai dunia, harus dengan ilmu. Kalau kita ingin menggapai akhirat pun harus dengan ilmu. Wa man aradahu ma fa'alaihi bil ilmi. Dan kalau kita ingin menguasai keduanya, juga harus dengan ilmu. Ma laisa laka bihi ilm. Nah, ini dalam surat Luqman ayat 15. Lalu kemudian Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya agar mendirikan sholat. Ya. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan ini kita bisa lihat dalam surat Luqman ayat 17. Dan yang terakhir, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah berbuat sombong. Tebarkanlah kebaikan dan berbagi kepada sesama. Wala tamsi fil ardi maroha. Kita lihat dalam surat Luqman ayat 18, tebarkanlah kebaikan dan berbagilah kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah tentu yang bermanfaat, berguna bagi yang lainnya. Kita berdoa
berusaha, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa, bangsa, dan agamanya. Itu yang bisa disampaikan kembali kepada Teh Gita. Oke, Pak Ustadz, kita kadang-kadang sebagai anak begitu ya, ada kondisi ketidaksengajaan. Ini mungkin menyakiti perasaan orang tua, begitu, entah dari perkataan, entah dari sikap, begitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana tentunya kita bisa meminta maaf kepada orang tua agar tentunya ya tadi ridhonya Allah itu kembali kepada kita, agar ketika mungkin hati orang tua kita juga tenang, baik, ridho gitu ya, Allah juga meridhoi segala perjalanan kita. Ini harus seperti apa? Terutama mungkin sikap kita kepada orang tua yang sudah tidak ada, begitu Pak Ustadz. Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz. Ya, tentu ya kita sebagai manusia, sebagai anak, ya hanya bisa berusaha, gitu kan? Ya, berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua. Ya, kalau misalnya tanpa kesengajaan kita secara tidak sengaja menyakiti barangkali atau menyinggung orang tua kita, ya tentu kita juga bisa memahami kondisi orang tua kita. Mungkin kita baik begitu kan secara ucapan, ya mungkin ini ada yang kurang begitu, bahwa perhatian kepada orang tua ya bisa saja mungkin tidak secara ucapan saja begitu, tapi mungkin barangkali ya ibaratnya tidak perhatian terhadap kekurangannya dan lain sebagainya. Maka dari itu ya tentu sebagai anak ini ya ketika dalam keadaan itu ya memang harus pertama yang kita lakukan berkomunikasi kepada orang tua ya, kira-kira bagaimana tentang sikap yang dilakukan oleh seorang anak selama ini, yang tentunya nanti akan introspeksi untuk memperbaiki dirinya. Dan yang kedua tentunya tidak lupa begitu ya, seorang anak ini memang ya di samping dia introspeksi juga perhatian dalam pikiran, perhatian dalam ucapan, perhatian dalam kebutuhan apa yang sangat dirindukan oleh orang tua. Nah ini tentu ya kita penuhi. Dan yang ketiga tentunya tidak bosan-bosan ya kita meminta maaf kepada orang tua. Dan selanjutnya ya tentu ya kita harus berdoa kepada orang tua. Makanya kan ada doa setiap sholat mendoakan orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya begitu ya. Kemudian ya orang tua kita yang masih hidup ya kita doakan kan begitu kan. Makanya salah satu daripada anak yang soleh itu ya daulah ya yang mendoakan orang tuanya begitu. Makanya idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang suka mendoakan orang tuanya. Jadi Mbak Gita ya, sikap kita kepada orang tua baik yang masih hidup kita doakan juga ya.
kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya selagi masih hidup, dan ketika sudah meninggal dunia pun sebagai anak yang soleh dan solehah juga tidak lepas dari selalu menyambung doa kepada orang tua kita, begitu ya. Nah, itu Mbak Gita ya. Oke, jadi memang harus tetap mendoakan begitu Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup kita di tema kali ini, Pak Ustadz, silakan. Ya, pantun sajalah. Ya. Jadi, cakep dulu nggak nih Pak Ustadz? Ya, emang udah dari dulu cakep gitu. Siap. Silakan ya. Pak Ustadz. Pagi-pagi yang enak makan ubi selebu. Cakep. Ya kan? Dimakan sambil minum kopi. Minumnya sambil seserendean. 22 Desember adalah merupakan hari ibu. Untuk itu, mari kita semuanya berbakti agar kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada lagi nih. Oh, ada lagi, Pak. Gimana nih? Dulu. Oke, siap. Dikasih, ya kan? Siap, ya, pagi-pagi yang enak makan ketan. Siang-siang yang enak makan roti. Radio RRI Banten memang selalu ada di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan tausiah di Mutiara Pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Ya. Sehat selalu tentunya, insya Allah nanti di lain kesempatan kita juga bisa membahas di tema yang lain Pak Ustadz. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan untuk program Mutiara Pagi di hari ini, hari Senin 23 Desember 2024 bersama Profesor Dr. Haji Itang Fauzi MAG yang merupakan Dewan Pakar Bakomubin Banten, membahas mengenai berbakti kepada orang tua. Dan pendengar, siaran ini juga bisa didengarkan melalui YouTube kami di RRI Banten. Jadi di sana Anda bisa search, komen, like, dan juga subscribe ya untuk materi-materi siaran kita yang ada di sana. Pendengar Pro 1 Banten, sesaat lagi kita akan menyimak untuk Warta Berita. Saya akan hadirkan informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Banten. Tetap bergabung bersama kami.